Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Henry Loris P. Sianturi, dosen ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan rumpun ilmu terapan, pon ilmu komunikasi, dan cabang ilmu jurnalistik. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Tujuan video ini saya susun untuk mendemonstrasikan praktek tridharma pengajaran atau pendidikan secara komprehensif sesuai tentunya dengan keahlian dan bidang ilmu saya. Video ini juga sekaligus merupakan bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya demonstrasikan adalah Jurnalistik Media Massa dengan kode mata kuliah ILK 61328. Urgensi mata kuliah ini cukup tinggi karena ada persoalan link and match antara industri media dan perguruan tinggi khususnya prodi ilmu komunikasi. Banyak industri media tidak menggunakan lulusan ilmu komunikasi di industri media. Beberapa faktor penyebab seperti misalnya mulai dari inkompetensi hingga rendahnya adaptasi teknologi pada lulusan ilmu komunikasi. Karena itu mata kuliah seperti Jurnalistik Media Massa perlu diajarkan dengan pendekatan teknologi yang terrepresentasi dari rangkaian pembelajaran yang saya akan uraikan pada kesempatan kali ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan sasaran mahasiswa ilmu komunikasi semester 6 dengan bobot 3 SKS. Untuk bisa mengambil mata kuliah ini, mahasiswa harus sudah lulus terlebih dahulu di mata kuliah pengantar jurnalistik dengan kode IKM 61303. Mata kuliah ini merupakan gabungan antara teori dan praktek dengan capaian kompetensi yang diharapkan, yaitu mahasiswa mampu mempraktekkan konsep-konsep jurnalistik dalam kegiatan pembuatan proposal atau perencanaan peliputan, memproduksi berita berbasis jurnalisme AI, dan mendiseminasikan lewat media sosial sesuai tentunya dengan etika jurnalistik. Untuk mencapainya, dosen menerapkan pendekatan pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, yaitu menyampaikan mata kuliah yang secara jelas, tersistematis, serta mengacu pada perkembangan jurnalisme di era teknologi. Interaction, yaitu mendorong mahasiswa untuk aktif, tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga melalui tahapan-tahapan dalam pengerjaan pembuatan berita dalam proyek. Assessment, yaitu melakukan penilaian pembelajaran secara objektif, disertai evaluasi dan refleksi guna mengoptimalkan pencapaian pembelajaran. Selain itu, dosen juga menerapkan kombinasi metode, yaitu metode pembelajaran pemecahan kasus atau case method dan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek atau project based learning. Pembelajaran menggunakan blended learning, yaitu luring atau offline dan daring atau online, serta pendampingan pelaksanaan selama proyek. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan prodi, yang pertama adalah mahasiswa mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila. CPL kedua adalah mahasiswa mampu memahami konsep, kaidah, dan proses pengembangan isi pesan untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi menggunakan beragam jenis saluran komunikasi. CPL ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL keempat, mahasiswa mampu merencanakan, memproduksi, mendistribusikan pesan komunikasi untuk berbagai tujuan menggunakan beragam platform media sesuai norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku. CPL kelima, mahasiswa mampu merencanakan, mewujudkan, dan mempublikasikan karya komunikasi berbasis data sebagai bentuk adaptasi terhadap disrupsi digital. Adapun turunan CPL dalam bentuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah Jurnalistik Media Massa. Pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila melalui pembelajaran dan praktik jurnalistik media massa. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep jurnalistik di media massa. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu membuat
perencanaan atau proposal liputan yang realistis. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memproduksi berita yang sesuai dengan etika-etika jurnalistik. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menguasai penggunaan tools AI dalam jurnalistik. Dan CPMK yang keenam, mahasiswa mampu mempublikasikan berita berbasis jurnalisme artificial intelligence atau AI dan mendiseminasikannya di media digital, bisa melalui website maupun media sosial. Setelah diturunkan dari CPL ke CPMK, dosen juga menerjemahkan CPMK menjadi sub CPMK. Sub CPMK yang pertama yaitu adalah mahasiswa menguasai dan mengemukakan keterkaitan antara jurnalisme dengan ilmu komunikasi di era perkembangan teknologi. Ini menunjukkan posisi jurnalisme dalam bidang ilmu komunikasi. Sub CPMK yang kedua adalah mahasiswa dapat memahami dan mampu menjelaskan dasar-dasar dari jurnalisme. CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami tentang definisi, jenis, unsur-unsur berita, prinsip, nilai-nilai berita, dan tahapan produksi berita. Sub CPMK selanjutnya adalah mahasiswa mampu memahami tentang jurnalisme artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Sub CPMK yang kelima adalah mahasiswa dapat menganalisis perbedaan status ganda jurnalis sebagai profesional atau buruh. Sub CPMK selanjutnya adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi etika jurnalistik. Selanjutnya, mahasiswa dapat mempraktikkan reportase atau peliputan serta melakukan wawancara mendalam. Mahasiswa juga diharapkan dapat memproduksi skrip dan berita. Lalu mahasiswa mampu memahami pemanfaatan data driven dalam jurnalisme dan memahami hak cipta sebagai aset digital. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu mengetahui teknik menembus narasumber dan dapat mempraktikannya nanti dalam proyek pembuatan berita. Selanjutnya mahasiswa diharapkan mampu mendalami teknik penggunaan tools AI dalam produksi berita yang nantinya akan membuat news anchor generatif. Selanjutnya mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis tentang algoritma dan search engine optimized atau SEO dalam diseminasi berita. Selanjutnya mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dan mempraktikkan strategi pemanfaatan media sosial dalam diseminasi berita. Dan terakhir, di sub CPMK yang terakhir yaitu mahasiswa diharapkan mampu menguasai teknik penggunaan tools AI dalam diseminasi berita atau dikenal dengan tahapan news distribution. Untuk mencapai sub-sub CPMK yang tadi, dosen sudah memetakan dan membuat timeline pembelajaran. Adapun untuk yang sub CPMK yang keempat nanti akan dosen demonstrasikan pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk UTS itu diadakan pada pertemuan ke-8 yaitu berupa outputnya pembuatan proposal liputan. Kemudian nanti pada pertemuan ke-16 itu dilakukan UAS atau ujian akhir semester yang nanti itu outputnya adalah refleksi selama proses proyek peliputan. Kemudian nanti outputnya ada juga berita yang ada di website wartacana.com sebagai platform yang dibuat oleh dosen. Kemudian juga nanti ada channel YouTube Wartacana yang nanti isinya juga adalah hasil-hasil peliputan atau berita dari mahasiswa. Jadi dalam timeline akan tergambarkan bagaimana metode itu dikombin antara case method dan project based learning. Jadi pada pertemuan pertama dan pertemuan ke-6 itu akan dilakukan metode pembelajaran case method, dan dari pertemuan ke-7 sampai pertemuan 16 teman-teman mahasiswa nanti akan melaksanakan project based learning untuk memproduksi berita. Adapun output atau luaran dari mata kuliah ini yang utama itu ada dua. Yang pertama adalah berita online di website wartacana.com. Wartacana.com merupakan website laboratorium yang telah dibuat oleh dosen. Yang kedua adalah channel YouTube Wartacana yang isinya nanti adalah berita-berita audiovisual menggunakan presenter atau news anchor AI. Nah, kemudian nanti berita-berita yang ada di website dan yang ada di YouTube ini nanti akan didiseminasikan atau didistribusikan sebagai tahapan news distribution. Rubrik penilaian untuk mata kuliah jurnalistik media massa itu mencerminkan CPL sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Ada 3 elemen yang akan dinilai. Yang pertama adalah afektif melalui aktivitas partisipatif. Ini nanti bobotnya 10%. Nanti ini akan dibuktikan melalui dokumentasi pembelajaran. Kemudian
Elemen yang kedua adalah psikomotor, ya ini nanti yang dinilai adalah hasil proyek. Ini bobotnya cukup besar, sekitar 50%. Apa-apa saja yang akan dinilai? Yang pertama adalah artefak digital news gathering, yang kedua adalah artefak digital news production, kemudian yang ketiga adalah artefak digital news distribution. Lalu yang keempat adalah tentunya berita online-nya sendiri yang publish di wartacana.com, dan kemudian berita news anchor AI yang nanti akan dipublikasi di media sosial YouTube. Kemudian elemen yang dinilai yang ketiga adalah yaitu kognitif. Nanti yang dinilai adalah tugas mahasiswa, UAS-nya, dan UTS-nya. Tugas itu 10%, UAS 15%, dan UTS itu bobotnya 15%. Adapun nanti teknis-teknis yang akan dinilai adalah seperti kerja mandiri, pembuatan artikel opini, hasil studi kasus, dan juga ada weekly report, semacam laporan mingguan dari progres produksi berita. Kemudian yang kedua yang dinilai adalah proposal liputan yang dibuat ketika ujian tengah semester atau UTS. Kemudian yang terakhir yang akan dinilai adalah jawaban reflektif di Google Form yang nantinya akan diisi atau dijawab ketika UAS. Nah, inilah nanti yang akan saya jadikan data untuk penelitian pada bentuk tridharma penelitian. Sebagai bentuk demonstrasi, pada kesempatan kali ini saya akan memilih materi jurnalisme AI yang akan saya demonstrasikan sebagai materi untuk pertemuan keempat pada mata kuliah jurnalistik media massa digital. Adapun nanti struktur pertemuan pembelajaran dalam pertemuan keempat ini, yang pertama nanti mahasiswa akan coba di reminding oleh dosen tentang materi pertemuan sebelumnya, yaitu materi pertemuan ketiga. Kemudian nanti dosen akan menjelaskan urgensi dari materi ini. Selanjutnya dosen akan memaparkan materi dengan menggunakan contoh dan masalah-masalah serta solusinya. Kemudian dilakukan interaksi tanya jawab, lalu dosen juga akan menyampaikan tugas dan tentunya referensi dari pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, berikut rekaman cuplikan dari proses pembelajaran untuk materi jurnalisme AI pada pertemuan keempat mata kuliah jurnalistik media massa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Apa kabarnya hari ini? Baik ya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Baik, semoga kawan-kawan tetap selalu sehat ya dan tetap selalu semangat kuliahnya. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini kita akan mempelajari atau mendiskusikan tentang jurnalisme AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin mau mencoba mengulang nih. Pada pertemuan ketiga kemarin kan kita mendiskusikan tentang berita. Apa itu berita, kemudian jenis-jenis berita, kemudian nilai-nilai berita, tone value, dan unsur-unsur berita. Nah, sebelum kita mulai ke jurnalisme hari ini, nah saya mau nanya nih ke teman-teman. Kan lalu kan kita sudah belajar tentang berita. Nah, jenis-jenis berita apa-apa saja nih? Silakan, ada yang mau menjawab? Izin menjawab Pak. Ya, Sepengetahuan saya jenis-jenis berita diantaranya yakni ada straight news, kemudian ada fitur news dan investigate news Pak. ya, bagus, Nurpolis. Terima kasih. Ada strike news, ada feature news, ada in-depth atau investigative news. Nah, ketiga jenis berita itu memiliki karakter yang berbeda. Biasanya kalau feature news itu lebih awet atau timelessness ya, ketimbang misalnya kayak berita strike news yang lebih isinya itu up to date ya, dan biasanya yang aktual-aktual. Nah, kemudian kalau tidak salah kita juga mendiskusikan pekan lalu itu tentang unsur-unsur berita ya. Nah, unsur-unsur berita itu, nah ada yang tahu nggak apa-apa saja? Silakan. Ini biasanya sering keluar di kompre ini nanti kalau teman-teman itu udah masuk ke sidang kompre. Unsur-unsur berita. Izin menjawab Bapak. Ya, silakan Rizky. Unsur berita itu 5W plus 1H Bapak, ada what, who, where, when, why, sama how. Oke, ya bagus. Terima kasih ya Rizky ya. Ya benar, 5W 1H. Biasanya dalam sebuah berita yang lengkap itu harus mencakup unsur-unsur tadi. Ada how-nya, ada what-nya, ada where-nya, ada when-nya, ada why-nya, dan ada how-nya. Nah, itulah yang disebut dengan berita yang lengkap, yang mengandung semua cakupan unsur-unsur tadi. Nah, hari ini kita mau diskusikan tentang jurnalisme AI. Nah, kita masuk ke
eh, materi jurnalisme AI. Nah, baik teman-teman. Eh, Saat ini 3 dari 4 newsroom atau redaksi media massa di dunia, ya, di dunia itu sudah menggunakan AI, baik untuk pengumpulan data atau news gathering, produksi berita atau news production, verifikasi, hingga distribusi konten atau berita ya atau news distribution. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa urgennya begitu ya, teman-teman itu bisa memahami gitu ya bagaimana konsep jurnalisme AI dan bagaimana praktek jurnalisme AI. Nah, karena ini nanti akan reaksi. Nah, ini salah satu contoh ya teman-temannya bagaimana media-media ya newsroom itu memanfaatkan AI ya, dan bukan saja memanfaatkan, tetapi membuat AI untuk keperluan newsroom. Nah, misalnya kayak ini nih, iNews TV ya, bagaimana dia memanfaatkan AI untuk memproduksi atau membuat news anchor AI ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini kan ada news anchor ya, perempuan-perempuan yang ada di thumbnail-thumbnail ini ya. Ini aslinya bukan manusia, tetapi AI. Nah, ini eh, untuk membuat ini, untuk memproduksi konten seperti ini, dibutuhkan atau mereka memanfaatkan teknologi AI. Sebenarnya beberapa teman kalian juga sudah mampu ya membuat konten-konten seperti ini. Kalau misalnya saya coba kasih tunjuk ya. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Awika di Bajawi News. Sejak Maret 2026, pemerintah Indonesia resmi memberlakukan PP Tunas, peraturan yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia. Nah, ini merupakan salah satu berita news anchor AI yang dihasilkan oleh teman kalian ya. Saya pikir sih tidak kalah dari konten TV One ya. Apa konten yang lain ya, teman-teman bisa lihat di channel Warta Cana, channel YouTube ya. Baik. Nah, selain untuk memproduksi news anchor AI ya, banyak redaksi juga, banyak wartawan juga itu menggunakan AI dalam proses transkrip hasil wawancara, kemudian membuat ringkasan seperti yang dilakukan oleh Kata Data ya. Ini bisa kelihatan ya teman-teman ya. Kemudian membuat gambar, kemudian convert atau mengubah teks jadi suara, atau sebaliknya speech to text gitu ya. Nah, itu semua adalah pemanfaatan AI. Nah, selain memanfaatkan AI, redaksi juga sampai saat ini mampu membuat tools AI sendiri. Itu yang dilakukan oleh Hukum Online. Mereka memiliki apa yang disebut dengan nama platformnya itu AI Lex. Nah, jadi ini platform yang kalau misalnya kita mau nanya, misalnya kita ditabrak nih sama orang, misalnya nih di jalan disenggol gitu. Terus kita tanya Alex, ini saya disenggol sama orang gitu ya. Kira-kira ini pasal apa yang bisa saya gunakan ya untuk bisa eh, apa namanya eh, untuk bisa mengatasi kerugian saya misalnya. Nah, nanti tuh Alex ini bisa memberikan pasal-pasalnya. Nah, semacam konsultan lah ya, konsultan hukum. Nah, itu yang membuat ini adalah hukum online. Dan perlu teman-teman ketahui, hukum online salah satu media yang terdaftar verifikasi administrasi dan faktual di Dewan Pers. Nah, lalu apa sebenarnya jurnalisme AI? Nah, menurut Diakopoulos, ya, ini Diakopoulos ini salah satu apa namanya tokoh lah ya dalam jurnalisme AI yang bisa dijadikan referensi kunci. Nah, menurut dia, jurnalisme AI itu merupakan praktik jurnalistik yang mengintegrasikan AI ke dalam proses news gathering, news production, dan news distribution melalui kolaborasi antara manusia dan sistem AI. Jadi intinya, Diakopoulos ini mau menyampaikan bahwa bagaimana manusia itu memanfaatkan AI untuk news gathering, news production, dan news distribution. Nah, berbeda dengan Lewis, Lewis mengembangkannya lebih lanjut. Bahwa menurut dia, AI itu tidak hanya sebagai tools. Bahkan lebih jauh menurut Lewis, ya, ternyata manusia dan AI itu ternyata bisa membangun sebuah relasi, hubungan, atau ini yang disebut dengan konsep human machine communication. Nah, ini lagi populer ini kawan-kawan, istilah atau konsep human machine communication. Jadi tidak hanya sebagai tools gitu ya, tetapi AI dan manusia itu bisa berinteraksi, bisa menjalin sebuah relasi yang dulu itu kayaknya nggak mungkin gitu ya, karena kan manusia itu kan pasti akan berrelasi dengan manusia lain atau human to human. Tapi saat ini dengan kehadiran AI, khususnya dalam bidang jurnalisme, menurut Lewis, AI itu bahkan bisa menciptakan relasi dengan manusia. Artinya, nah, kalau tadi kita mengacu ya, bagaimana tahapan-tahapan dalam jurnalisme AI ya, mulai dari news gathering, kemudian news production, kemudian news distribution ya. Nah, tapi tentunya akan diawali dengan perencanaan ya. Nah, ini semua
bisa memanfaatkan tools AI. Misalnya dalam tahapan perencanaan. Ketika teman-teman mau menentukan angle, kan kawan-kawan kan harus mapping isu, apa yang menarik, apa yang lagi viral, apa yang banyak dipercakapkan oleh masyarakat. Nah, itu semua teman-teman bisa memanfaatkan AI untuk mencari tahu sentimen yang lagi hangat, isu-isu yang lagi booming. Nah, beberapa tools AI yang teman-teman bisa pakai selain LLM seperti ChatGPT, teman-teman juga bisa pakai Talkwalker atau bisa pakai tools Storm. Ini hasil dari pengembangan mahasiswa dan dosen-dosen di Stanford University. Jadi mereka membangun sebuah platform AI ya, yang di mana platform itu bisa memetakan isu-isu khususnya di Eropa dan Amerika ya. Sehingga nanti dari situ mereka bisa menentukan, oh ini yang lagi menarik nih. Nah berarti kita coba buat berita dengan angle yang seperti ini, kira-kira begitu. Nah kemudian masuk ke tahapan news gathering. Bagaimana teman-teman mengumpulkan bahan-bahan ya dari angle yang sudah teman-teman tentukan gitu ya. Kalau teman-teman misalnya menentukan angle misalnya tentang kasus dugaan kasus korupsi mantan Japitsus misalnya kan, berarti teman-teman perlu mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan berita menjadi sebuah skrip. Nah, itu teman-teman bisa dibantu oleh beberapa AI, mulai dari ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, ya. Kemudian ada misalnya kalau mau membuat grafis itu bisa pakai Floris, kalau mau sebagai editor gitu ya, memanfaatkan AI sebagai editor bisa pakai Grammarly, editor bahasa misalnya ya, editor kata baku misalnya itu bisa pakai Grammarly. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau memproduksi ilustrasi foto atau gambar bisa pakai PixLR. Kemudian teman-teman mau mengconvert dari text ke speech itu ya bisa pakai Eleven Labs, atau misalnya mau membuat news anchor AI avatarnya itu bisa pakai AI Fit, Hazin dan lain-lain. Nah kemudian setelah dari tahapan news production di tahapan distribution ini sendiri juga para teman-teman wartawan, jurnalis atau newsroom redaksi itu juga bisa memanfaatkan beberapa AI misalnya seperti SEO timer, kemudian keyword tool, kemudian Bablas. Nah, kalau SEO timer ini ini nanti bisa membantu bagaimana supaya artikel yang nanti kita akan distribusikan itu bisa ramah dengan SEO atau search engine di medsos. Ada AI-nya sehingga nanti yang mengklik, yang membaca ya, yang menonton konten-konten berita para wartawan, para jurnalis gitu ya, itu bisa semakin tinggi. Nah, ini tadi pemanfaatan AI. Nah, sekarang pembuatan AI ya yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis atau newsroom ya. Misalnya kayak tadi ini yang dibuat oleh The Republic tadi ya. Ini nama platformnya itu eh Atlas. Atlas ya. Jadi Media Republik ya yang ada di Afrika tadi itu membuat platform AI namanya Atlas. Jadi Atlas ini itu AI yang bisa memberikan gambar-gambar ya atau foto-foto yang berdasarkan prompt dari si user ya. Nah, kemudian ada satu lagi ini tadi ini Minim ya, Minim. Kemudian nah itu di Afrika. Nah, di Indonesia sendiri selain hukum online ada kata data. Jadi kalau teman-teman mampir atau buka website media kata data, itu ada tools AI ya yang di situ itu mirip kayak ChatGPT juga, cuma ini berkaitan dengan ekonomi, lebih ke ekonomi. Jadi teman-teman bisa mencari data-data. Nah, kemudian karena perkembangan model bisnis media ini bagus, nah investor tertarik. Bahkan investornya itu adalah investor luar negeri. Nah, dari sini kita melihat bahwa ternyata AI itu bukan menjadi ancaman bagi jurnalis, bagi newsroom. Sebaliknya, alih-alih jadi ancaman, ternyata AI itu bisa menjadi peluang bagi media yang tentunya mau beradaptasi, yang tentunya mau berkembang. Karena semakin banyaknya media yang memanfaatkan bahkan membuat AI ya, kemudian si Dewan Pers akhirnya menerbitkan sebuah pedoman ya untuk para jurnalis ya, untuk para media ya dalam pembuatan karya jurnalistik ya. Nama peraturannya itu, pedomannya itu adalah Peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2025. Nah, isinya adalah AI itu merupakan alat bantu ya, bukan pengganti jurnalis ya. Kemudian tanggung jawab tentang berada pada perusahaan persnya ya, bukan pada alat AI-nya. Kemudian verifikasi tetap harus dilakukan ya. Misalnya kayak tadi nih ya, kayak ini tadi. Nah, ini ya. Walaupun semua ini menggunakan AI, tapi tetap ada proses verifikasi. Nah, kemudian AI tidak boleh, harusnya ada di pedoman Dewan Pers. Nah, ini nggak ada. Nah, kemudian perlindungan profesi jurnalis sangat lemah. Nah, ini Dewan Pers itu tidak terlalu banyak mengatur tentang batasan AI ini dalam mengganggu profesi jurnalis. Nah, ini salah satu kekurangannya juga. Kemudian pembahasan tentang copyright juga masih sangat normatif. Nah, jadi ini kekurangan-kekurangan dari pedoman Dewan Pers ini ya. Ini merupakan kritik-kritik saya yang saya sudah tuliskan, kemudian artikelnya sudah publish ya di media Asia.
Ini Scopus ya, Scopus Q2. Q2. Ini sudah publish, bahkan sudah disitasi oleh 3 artikel ya. Yang citasi ini bukan yang publish di Sinta, tapi yang di Scopus ya. Karena kalau yang mensitasi atau yang mengutip itu di Sinta nggak masuk ya. Nah, jadi yang mensitasi ini sudah 3 artikelnya dan sudah terbit tentunya, sehingga dia bisa dideteksi bahwa artikel saya sudah disitasi oleh 3 publikasi yang lain. Nah, ini bisa dibaca sendiri bagaimana saya mengkritik kekurangan dari pedoman Dewan Pers yang sudah publish tahun lalu. Baik, teman-teman, itu saja untuk materi tentang jurnalisme AI. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan, Nurkolis. Baik Pak, izin bertanya sebelumnya, terima kasih atas paparan materinya. Di zaman yang makin modern seperti saat ini, AI kan sebaiknya digunakan untuk alat bantu seorang jurnalis, Pak. Nah, kira-kira untuk seorang jurnalis itu sendiri, strategi atau langkah apa sih Pak yang benar-benar sebaiknya dilakukan gitu agar pekerjaannya ini di direksi atau di perusahaan itu tidak tergantikan oleh AI itu sendiri, Pak? Itu saja. Terima kasih. Ya, artinya begini, artinya mau tidak mau, jurnalis juga terus mengembangkan diri. Selain dia belajar terus tentang penggunaan pemanfaatan AI. Nah, jurnalis juga harus bisa membuat AI sendiri, khususnya di bidang jurnalistik, sehingga nanti dia menjadi entrepreneur media gitu. Nah, karena seharusnya karena lulusan S1 itu kan tidak hanya diproyeksi sebagai pekerja kan ya, atau wartawan. Nah, lulusan S1 juga bisa menjadi entrepreneur media. Tugas studi kasus ya teman-teman ya. Jadi nanti silakan dikerjakan tugasnya. Jadi tugasnya itu teman-teman menganalisis bagaimana fenomena sekarang ini ya. Ternyata pers itu perusahaan media ya. Ternyata tidak hanya menggunakan AI untuk produksi berita, tetapi juga mereka membuat platform AI-nya sendiri, tools AI-nya sendiri. Ini menarik karena selama ini model bisnis pers seringkali lebih pada pemanfaatan teknologinya saja. Jadi mereka hanya memanfaatkan teknologi, tidak membuat tools-nya itu sendiri. Nah, tapi sekarang di era AI ya, perusahaan media itu eh, bahkan sampai sekarang membuat tools AI ya. Jadi tidak hanya ngomongin soal workflow jurnalistiknya, tetapi juga mereka membuat tools AI ya. Nah, nanti tolong silakan nanti dianalisis fenomena ini ya. Buatkan opini kalian, analisis kalian ya. Nanti artikelnya nanti silakan dipublish di wartacana.com. Wartacana.com ini merupakan platform ya yang dibuat oleh teman-teman ilmu komunikasi musika ya. Sudah beberapa tahun ini eksis dengan ketentuan nanti 1000 kata itu sudah termasuk referensi. Jadi nanti tolong dicantumkan referensinya. Kemudian strukturnya nanti ada masalah, identifikasi masalah dikaitkan dengan salah satu konsep atau teori yang tentunya relevan. Kemudian dianalisis juga solusi, kemudian nanti disampaikan sarannya dalam artikel tersebut. Nah, sebelum diupload nanti ke wartacana.com, teman-teman nanti wajib mengirimkan draftnya ke saya dulu untuk dicek, kemudian nanti saya akan periksa, baru nanti akan saya ACC untuk publish ke wartacana.com. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mengupload artikel di wartacana.com? Nah, nanti teman-teman nanti bisa unduh ya. Nah, ini linknya. Kemudian nanti setelah diunduh, setelah nanti artikelnya diupload, kemudian nanti pengumpulan linknya nanti silakan nanti di-share di grup WhatsApp mata kuliah. Nah, nanti deadline-nya itu 1 Agustus 2026 pekan depan ya, berarti ya pukul 23.59 WIB. Adapun nanti poin penilaiannya yang pertama itu adalah originalitas ide 30% ya, sangat original atau tidak original. Kemudian struktur atau sistematika penulisan sangat sistematis dan tidak sistematis 15%. Kemudian referensi yang digunakan sangat relevan atau tidak relevan 15%. Kan nggak relevan ya kalau misalnya teman-teman misalnya mengangkat fenomena ini, menganalisis fenomena ini, tiba-tiba teman-teman muncul referensinya misalnya tentang medicine atau agriculture atau pertanian, kan nggak nyambung ya, nggak relevan referensi yang seperti itu. Nah, kemudian pembahasan atas fenomena sangat kritis atau tidak kritis, nanti porsinya 20%. Dan terakhir itu tawaran solusi dan sarannya, realistis atau sangat realistis atau tidak realistis, itu nanti 20%. Oke, demikian kawan-kawan untuk tugasnya ya, nanti silakan dikumpulkan pekan depan. Ini untuk referensi ya, untuk referensinya. Slide yang tadi saya paparkan ya. Barangkali saya cukupkan sampai di sini kawan-kawan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami. Ini walaupun cukup baru, saya berharap teman-teman bisa
mencoba beradaptasi ya, apalagi teman-teman yang pengen nanti berkecimpung dalam dunia jurnalistik ya. Pemanfaatan AI itu, kompetensi tentang AI itu sangat-sangat dibutuhkan. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, barangkali kita cukupkan sampai di sini pertemuan kali ini, diskusi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya teman-teman ya. Thank you ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.